Timnas Indonesia menelan kekalahan telak dari Jepang dengan skor 0-4 pada laga kelima Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan penyebab yang membuat tim Merah Putih kalah telak. Dalam sesi jumpa pers, Shin Tae-yong mengucapkan selamat kepada Jepang yang berhasil menang atas Timnas Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, di atas kertas kekuatan Jepang jauh di atas Timnas Indonesia. Jepang sudah unggul 2-0 atas Timnas Indonesia di babak pertama lewat gol bunuh diri Justin Hubner dan Takumi Minamino. Pada babak kedua, Jepang kembali mencetak 2 gol lagi lewat aksi Hidemasa Morita dan Yukinari Sugawara. Shin Tae-yong mengakui bahwa Timnas Indonesia kalah dari semua lini dari Jepang. Jepang bermain rapi dari kaki ke kaki saat melancarkan serangan. Selamat kepada Jepang dan pelatihnya yang menang malam ini. Saya pikir kami kalah di semua lini dari Jepang. Sangat disayangkan kami kalah. Padahal kami sudah mempersiapkan laga ini dengan bekerja keras, kata Shin Tae-yong kepada awak media termasuk Bolasport.com. Timnas Indonesia sebenarnya mendapatkan peluang untuk mencetak gol ke gawang Jepang. Salah satunya lewat Ragnar Oratmangun ketika pertandingan memasuki pertengahan babak pertama. Sayangnya, penyerang Timnas Indonesia gagal mengeksekusi peluang itu untuk mencetak gol. Shin Tae-yong mengaku kecewa dengan Ragnar Oratmangun. Di tengah pertandingan babak pertama, kami dapat peluang yang sempurna. Tapi sayangnya tidak bisa dimanfaatkan oleh Ragnar Oratmangun, kata Shin Tae-yong. Pelatih berusia 54 tahun itu menilai, gagalnya Ragnar Oratmangun mencetak gol menjadi salah satu penyebab Timnas Indonesia kalah dari Jepang. Padahal ia yakin jika itu gol, maka pertandingan akan berubah. Itu menjadi penyebab kenapa kami bisa kalah. Kalau kami bisa mencetak gol dulu, pasti jalannya pertandingan bisa berubah. Tapi saya tidak mau beralasan kenapa kami kalah. Saya akan melakukan evaluasi untuk mempersiapkan pertandingan lebih baik lagi, tutup Shin Tae-yong. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia berada di posisi buncit klasemen sementara Grup C dengan mengemas 3 poin. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi pada laga ke-6 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di SUGBK, Selasa tanggal 19 November tahun 2024. Bek Timnas Indonesia Rizky Ridho, belum lama ini dibandingkan dengan Kapten skuad Garuda Jay Ize saat melakukan akselerasi. Ia justru memberi respons kocak dengan menyinggung perbedaan lawan mereka. Rizky Ridho memang belum lama ini melakukan penampilan luar biasa bersama Persija Jakarta. Mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut menunjukkan penampilan apik saat Persija melawan Madura United dalam lanjutan Liga 1 2024/2025, Rabu tanggal 6 November tahun 2024. Dalam laga tersebut, Rizky Ridho melakukan akselerasi dari tengah lapangan. Setelah melakukan akselerasi tersebut, pemain berusia 22 tahun tersebut langsung melepaskan umpan ke Gustavo Almeida. Akselerasi bagus yang dilakukan oleh Rizky Ridho pun langsung dimanfaatkan apik dengan Almeida dan langsung berbuah gol. Penampilan luar biasa Rizky Ridho ini pun mengantarkan Persija Jakarta meraih kemenangan atas Madura United 4-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor tersebut. Aksi luar biasa Rizky Ridho ini disangkut pautkan dengan bek Timnas Indonesia sekaligus Kapten Jay Ize. Hal ini karena Jay Ize melakukan aksi yang sama saat FC Venezia menghadapi Inter Milan. Baca juga, reaksi Shin Tae-yong usai tonton aksi gemilang Rizky Ridho dan Jay Ize di klub. Akan tetapi, aksi Jay Ize tersebut gagal berbuah manis, karena umpan yang ia lesatkan gagal dimanfaatkan dengan apik oleh pemain Venezia lainnya. Oleh karena itu, Inter Milan sukses mengalahkan Venezia dengan skor tipis 1-0 dalam laga pekan ke-11 Serie A 2024/2025, Senin tanggal 4 November tahun 2024. Situasi ini membuat banyak pemain pihak membandingkan Rizky Ridho dengan Jay Ize karena akselerasinya sama. Menurut netizen, kedua bek Timnas Indonesia ini telah menunjukkan penampilan apik dan luar biasa. Saat ditanya terkait reaksi netizen ini, pemain berusia 22 tahun tersebut dengan kocak menyatakan perbandingan lawan yang dihadapinya.
Beda jauh mas kualitasnya, dia lawan Inter saya lawan Madura, ujar Rizky Ridho kepada awak media termasuk Bolasport.com, di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Lebih lanjut, Ridho menekankan bahwa saat ini timnas Indonesia dalam kondisi fit dan siap tempur menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia akan menjalani laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Skuad Garuda akan menjamu Jepang lebih dulu pada tanggal 15 November tahun 2024, dan 4 hari setelah itu kontra Arab Saudi. Alhamdulillah kondisi saya fit dan siap untuk bertanding, tuturnya. Winger timnas Indonesia, Witan Sulaiman menilai banyak pelajaran dari kekalahan atas China. Skuad Garuda tumbang dengan skor 2-1 saat bertandang ke markas tim Dragon pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil tersebut jadi kekalahan perdana Indonesia setelah dalam 3 pertandingan sukses mendapatkan hasil imbang. Selanjutnya, mereka akan menantang Jepang dan Arab Saudi pada bulan ini. Target 4 poin saat ini cukup realistis dan harus mereka lakukan karena persaingan di klasemen semakin ketat. Witan Sulaiman menjelaskan, mereka sudah melakukan evaluasi pasca kalah dari China. Semua pemain juga sudah mempelajari kesalahan yang mereka lakukan karena kekalahan tersebut. Saat ini waktunya untuk menatap laga selanjutnya dan kembali mengumpulkan poin. Tentunya kekalahan lawan China membuat kami mengevaluasi diri sendiri. Mengevaluasi kinerja tim dan kami harus introspeksi diri. Sisa pertandingan ini sangat penting, kata Witan Sulaiman. Pemain asal Persija Jakarta ini menambahkan, mereka harus selalu serius dalam mempersiapkan pertandingan. Termasuk tidak memandang remeh tim lawan mulai saat ini. Pasalnya, poin demi poin harus mereka kumpulkan demi menjaga asa ke Piala Dunia 2026. Kami tidak boleh meremehkan lawan. Siapapun itu jadi ya kami harus fokus di setiap pertandingan, lanjutnya. Melawan Jepang, Witan menilai belum ada bocoran terkait tim lawan dari pemain timnas yang ada di luar negeri, hal ini karena belum ada sesi khusus untuk membahas pertandingan tersebut. Menurutnya, Shin Tae-yong dalam waktu dekat akan mengumpulkan semua pemain dan menyusun taktik terbaik untuk laga mendatang. Kalau untuk sekarang sih belum ada. Mungkin karena kami sekarang baru berkumpul. Hari ini atau besok kami ada sesi meeting untuk pertandingan lawan Jepang dan Arab Saudi, ujarnya. Winger timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri siap bersaing dengan Witan Sulaiman. Egy dan Witan sama-sama akan bertugas pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang dan Arab Saudi. Menariknya, kedua pemain ini memiliki posisi yang sama yakni berada di sayap kanan. Sebenarnya Witan lebih sering menjadi pilihan utama Shin Tae-yong untuk mengisi posisi tersebut. Egy Maulana Fikri menjelaskan, persaingan di timnas Indonesia memang ketat di semua lini. Dia juga tidak cemburu kepada Witan yang lebih sering diandalkan di skuad Garuda. Menurutnya, hal ini adalah normal dan hanya pemain terbaik yang akan dipilih oleh staf pelatih. Ya, pasti semua pemain di sini bersaing secara sehat. Tidak ada yang cemburu, tidak ada yang jealous. Pemain Dewa United ini menambahkan, mereka saling mendukung saat berada di lapangan. Saat Witan bermain, dia memberikan dukungan penuh karena mereka berjuang demi nama Indonesia. Ini menjadi motivasi agar dia bisa terus memberikan yang terbaik saat berada di lapangan. Jadi, apabila Witan sedang bermain, Witan sangat main bagus, saya sangat mensupport dia. Witan mainnya bagus banget hari ini dan juga seperti itu dengan pemain lain, tambahnya. Egy menambahkan bahwa dia termotivasi untuk kembali merebut tempat utama di timnas. Termasuk dengan mempelajari teman-temannya di timnas untuk melihat peluang agar bisa bermain, dia juga sering berkomunikasi dengan Witan terkait masalah ini. Tapi kalau dari sendiri, dia pasti mempunyai motivasi tinggi. Seperti misalnya kita lihat dia main lebih banyak waktu. Kita pasti mikir, wah menit waktu dia banyak bermain di apa yang harus kita pelajari. Kita bisa tanya dia, kita bisa juga menjadi motivasi untuk ayo kita bisa kerja sama-sama dan juga ya banyak saring lah untuk seperti itu, tutupnya.